Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang satu apapun. Ketemu lagi dengan saya Ridwan di channel Solusi Sehat Tanpa Obat. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana mengatasi sakit paru-paru, asma, dan juga sesak nafas. Bagaimana caranya? Simak sampai habis. Sahabat, untuk mengatasi sakit paru-paru, asma, dan juga sesak nafas, yang perlu kita pijat adalah meridian paru-paru. Titik meridiannya mulai dari jempol ini, kemudian sampai ke dada. Kita mulai dari titik yang pertama. Pijat titiknya ada di bagian jempol ini, di samping tulang. Di sini sesuaikan dengan gambar. Biasanya bila kita mengalami sesak nafas, paru-paru maupun asma, di kedua titik ini, di bagian daging bagian jempol ini, pada tapaknya ada rasa nyeri. Kita pijat. Bila ada rasa nyeri atau pembasaran kelenjar, kita urai. Berikutnya, titik yang harus kita pijat, titiknya ada di bawah otot dari lengan, bagian bawah, di samping tulang, ada di sini. Pijat menjauh dari sendi. Berikutnya, titiknya ada di atasnya, masih satu jalur meridian paru-paru. Cari celah di antara otot lengan ini, di sini. Temukan rasa nyeri, kita pijat ke arah atas, menjauh dari sendi. Berikutnya, titiknya ada di lengan, di sini, sesuaikan dengan gambar. Kita pijat menjauh dari sendi juga. Bila ditemukan pembesaran kelenjar atau rasa nyeri, kita uraikan. Berikutnya, titiknya ada di ujung dada, di bawah tulang selangka ini di bawahnya. Pijat titik ini, kanan kiri sama, kita contohkan satu. Dipijat ke arah bawah, diurai. Apabila ada kelenjar atau rasa nyeri, kita pijat sampai rasa nyerinya berkurang atau kelenjarnya mengecil. Berikutnya, titik yang ada di bawahnya, ini masih meridian paru, kita urai. Biasanya kalau ada masalah dengan paru-paru, asma maupun sesak nafas, dua titik ini rasanya sangat sakit. Untuk itu saya sarankan waktu penekanan pun hati-hati, tidak perlu keras, yang penting nanti mengecil. Untuk tangan sebelah kanan juga sama, tinggal sesuaikan saja. Di sini titiknya, kemudian di sini menjauh dari sendi, kemudian di atasnya dipijat ke arah atas, menjauh dari sendi. Bagian lengan juga sama, menjauh dari sendi. Ujung dada di sini ada cekungan bawah tulang, kemudian bawahnya sama. Saya contohkan satu biar durasi video tidak lama. Berikutnya, titiknya ada di bawah pertemuan tulang selangka dada ini, ada di sini. Kita pijat ke arah bawah. Biasanya titik ini rasanya akan sangat nyeri apabila kita mengalami dahak.
Jadi batuknya batuk berdahak itu biasanya di sini akan sangat sakit. Bila mengalami sesak nafas pun di sini juga rasanya sangat nyeri karena biasanya ada penggumpalan kelenjar di sini. Ini adalah meridian ginjal. Ikuti titik ini pada dua tulang ini di bawahnya, kita tekan, tarik ke bawah menjauh dari sendi yang atas. Sama bawahnya juga. Berikutnya meridian lambung, ada di antara pertengahan tulang selangka ini, di sini pertengahannya. Kita pijat ke bawah, temukan pembesaran kelenjar atau rasa nyeri. Pijat, uraikan ke arah bawah. Hal yang sama pada yang kiri kita lakukan. Kemudian berikutnya titiknya ada di pertengahan tulang dada, di pertemuan tulang rusuk. Di sepanjang tulang tengah ini kita pijat. Pertama ada di sini. Ini adalah meridian Ren. Kemudian bawahnya, kemudian bawahnya lagi. Pijat titik-titik ini. Bila rasa nyeri atau ada pembasaran kelenjar, kita uraikan. Berikutnya, titik itu ada di pertengahan puting di sini, di tengah-tengah. Kita tekan. Masih di meridian Ren, kita urai sampai rasa nyerinya berkurang. Berikutnya titiknya ada di tengah-tengah tulang selangka ini, bagian tengah. Ini kita tekan. Ini masih meridian Ren. Ini untuk mengatasi masalah paru-paru, sesak nafas maupun batuk yang berdahak. Tekan titik ini. Perlahan lepas, tekan, lepas. Berikutnya titiknya ada di bawah puting susu, sekitar 2 jari di bawahnya. Ada di sini. Di antara celah tulang rusuk. Kita pijat, kita uraikan pembesaran kelenjar ataupun rasa nyeri di sini sampai rasa nyerinya berkurang atau pembesaran kelenjarannya mengecil. Hal yang sama pada bagian yang kanan, di bawah puting, 2 jari di bawahnya, antara pertemuan 2 rusuk. Lakukan penekanan sampai pembesaran kelenjar atau rasa nyerinya semakin berkurang. Berikutnya kita tekan 2 titik di atas 2 tulang selangka ini, ada di atasnya, ada di sini. Kita tekan bersamaan, kemudian setelah kita tekan, kita tarik ke atas. Ini gunanya untuk mengeluarkan dahak yang biasanya menempel di tenggorokan agar nafas lega. Caranya kita tekan seperti ini. Kemudian kita tarik ke atas, kemudian dibatukkan. Kita ulangi. 2 tulang, 2 titik di atasnya. Kita tekan, kemudian kita tarik ke atas. Kemudian batuk. Bila titik ini ditekan, kemudian ditarik ke atas dan dibatukkan, maka seketika rasa lendir atau tidak nyaman di tenggorokan di sini biasanya akan keluar. Berikutnya, titiknya adalah meridian usus besar yang ada di atas tulang selangka ini. Cara menemukannya, letakkan 3 jari dari ujung tulang selangka bagian tengah di sini, kemudian 1 jari di atasnya di sini. Kita tekan. Ini
rasanya akan tembus ke belikat, ke pundak, ketiak, bahkan semua jari. Biasanya titik ini bermasalah ketika orang mengalami sesak nafas disertai ada saraf yang terjepit di bagian tulang punggung. Pijat, uraikan pembesaran kelenjar atau sampai rasa nyerinya berkurang. Mulai dari ujung selangkah 3 jari, 1 jari di atasnya, di sini. Temukan rasa nyeri, apabila ada pembesaran kelenjar, kita uraikan sampai mengecil dan rasa nyerinya berkurang. Itulah tips untuk mengatasi sakit paru-paru, asma maupun sesak nafas. Lakukan semua pijatan dan terapinya perlahan, karena pada bagian-bagian yang saya sebutkan di atas rasanya sangat nyeri. Untuk itu saya sarankan untuk pijatnya perlahan-lahan. Kemudian gabungkan juga dengan video yang lain tentang cara mengatasi sakit punggung dan belikat, karena biasanya sangat berkaitan antara sesak nafas dan juga sakit punggung. Semoga tips ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman yang membutuhkan. Apabila ada kekurangan, silahkan diisi di kolom komentar. Nantikan video-video saya berikutnya. Terima kasih.